Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia sekarang tuh terlalu ribut? Setiap hari ada aja yang bikin kepala penuh. Scroll dikit, ada drama. Lihat berita, isinya keluhan. Dengar teman curhat, tambah pusing. Kita hidup di zaman di mana semuanya cepat. Tapi sayangnya kedamaian justru makin langka. Di tengah semua kebisingan itu, ada satu hal yang sebenarnya lagi kita cari. Rasa tenang. Tapi gimana caranya bisa tenang? Kalau dunia nggak pernah berhenti berisik, itulah yang akan kita bahas di seri ini. Bukan teori rumit, bukan motivasi murahan, tapi pelajaran dari para filsuf stoik, orang-orang yang hidup ratusan tahun lalu, tapi pikirannya justru paling relevan buat kita hari ini. Jadi, sebelum kita mulai perjalanan ini, klik dulu tombol subscribe, biar kamu nggak ketinggalan tiap kali ada video baru. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar pas ada konten baru tentang cara hidup lebih tenang, kamu bisa langsung dengerin tanpa harus nyari-nyari lagi. Tenang aja, konten di sini nggak bakal nyuruh kamu jadi orang yang kaku. Justru sebaliknya, ini tentang gimana kamu bisa hidup lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai di tengah dunia yang terus berubah. Seri ini terdiri dari 5 bagian. Sebuah perjalanan yang bisa kamu dengarkan pelan-pelan. Setiap bagiannya bakal ngajak kamu buat berhenti sejenak, merenung, dan mungkin mulai melihat hidup dari sudut yang lebih tenang. Bagian pertama, kita bakal bahas akar dari semua kekacauan ini. Kenapa kita mudah cemas, marah, dan kehilangan arah? Siap? Tarik napas dulu. Kita mulai perjalanan ini bersama. Selamat datang di seri Seni Tenang di Dunia yang Selalu Berisik. Bagian 1. Dunia yang terlalu bising untuk mendengar dirimu sendiri. Kita hidup di masa di mana semua orang ingin bicara, tapi hampir tak ada yang mau mendengar. Kita berlari mengejar validasi, tapi lupa bertanya, sebenarnya, aku sedang kejar apa? Ponsel kita nggak pernah benar-benar diam. Notifikasi, komentar, kabar buruk semua berebut perhatian. Tiap pagi, kamu buka layar, dan dunia langsung menuntut kamu untuk jadi sesuatu. Lebih produktif, lebih keren, lebih kaya, lebih cepat, lebih update. Tapi di tengah semua kebisingan itu, ada satu suara yang makin pelan. Suara dari dalam dirimu sendiri. Stoikisme lahir di masa yang gak kalah bising. Kaisar, budak, dan filsuf berjalan di jalan yang sama. Semua menghadapi tekanan, kehilangan, kemarahan, dan ketakutan. Tapi bedanya, para stoik nggak mencoba melawan dunia. Mereka belajar menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk dunia. Kalau kamu merasa hidupmu terlalu penuh, pikiran nggak bisa diam, kepala sibuk memikirkan masa depan, itu bukan sepenuhnya salahmu. Dunia modern memang dirancang untuk mencuri fokusmu. Scroll satu kali, dopamine. Notifikasi baru, dopamine. Rasa senang sesaat lalu kosong. Dan di situ, Stoikisme menawarkan hal yang paling langka di zaman ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang setiap hari menghadapi perang, intrik politik, dan kehilangan orang-orang terdekatnya menulis di jurnal pribadinya, ketika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, ingatlah, masalahnya bukan pada hal itu sendiri, tapi pada penilaianmu terhadap hal itu. Kalimat sederhana, tapi seperti tamparan halus buat kita semua. Karena kadang, bukan dunia yang terlalu bising, tapi pikiran kita yang terlalu reaktif. Kita ingin mengontrol segalanya, padahal kendali kita terbatas. Kita ingin dunia diam, padahal yang perlu diam cuma diri kita sendiri. Stoikisme bukan tentang jadi manusia tanpa emosi, tapi tentang mengenali emosi, tanpa diperbudak olehnya. Tentang belajar duduk dalam diam, meski dunia di luar sedang terbakar. Tentang menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kamu temukan di luar, tapi yang kamu ciptakan di dalam. Bayangkan kamu duduk sendirian di kamar, tanpa musik, tanpa HP, tanpa distraksi. Mungkin kamu akan merasa gelisah, tapi disitulah latihan sebenarnya dimulai. Karena saat kamu bisa tenang dalam kesunyian, kamu akan mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup kebisingan. Coba pikir sebentar, kapan terakhir kali kamu benar-benar diam? Bukan karena lelah,
tapi karena memilih untuk diam. Kapan terakhir kali kamu nggak merasa harus menjawab semua pesan secepat mungkin? Kapan terakhir kali kamu hanya duduk, bernapas, dan mengamati pikiranmu lewat seperti awan? Dunia akan terus bising. Orang akan terus bicara. Tapi di antara semua itu, kamu selalu punya pilihan untuk jadi pusat yang tenang di tengah badai. Seperti batu besar di tepi laut, diterpa ombak, tapi nggak ikut hanyut. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah, kehilangan arah, ingat ini, kamu nggak harus mengubah dunia untuk bisa tenang. Kamu cuma perlu berhenti bereaksi pada semua hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Tenang bukan berarti nggak peduli. Tenang berarti kamu tahu mana yang pantas menerima energimu dan mana yang tidak. Di bagian berikutnya, kita akan bicara tentang hal yang paling sulit dalam Stoikisme modern. Bagaimana menerima hal-hal yang nggak bisa kamu ubah. Karena di sanalah semua perjalanan menuju ketenangan benar-benar dimulai. Bagian 2, tentang menerima hal yang tak bisa kamu ubah. Ada hal-hal dalam hidup yang kamu perjuangkan habis-habisan, tapi tetap tidak berubah. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Sudah berdoa, sudah berharap, sudah memohon. Tapi kenyataan tetap menolak berjalan sesuai keinginanmu. Dan di titik itu, kebanyakan orang mulai kehilangan arah. Mulai bertanya, kenapa aku? Mulai merasa hidup tidak adil. Padahal, mungkin bukan hidup yang salah arah. Mungkin hanya ekspektasimu yang terlalu ingin memegang kendali atas segalanya. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana tapi paling sulit diterima manusia. Ada hal-hal yang sepenuhnya di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa mengatur pikiran orang lain. Kamu tidak bisa memaksa dunia untuk selalu sesuai keinginanmu. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah satu hal. Responsmu terhadap apa yang terjadi. Lihatlah kehidupan sehari-harimu. Kamu kesal karena seseorang bersikap tidak sopan. Kamu kecewa karena pekerjaanmu tidak dihargai. Kamu sedih karena seseorang pergi tanpa penjelasan. Setiap hari, kamu menghadapi hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Dan kalau kamu terus mencoba mengubahnya, kamu hanya akan berakhir lelah. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulu adalah budak, pernah berkata, beberapa hal ada dalam kendalimu, beberapa hal tidak. Pahami perbedaan di antara keduanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Kedengarannya sederhana, tapi menjalankannya sulit, karena manusia punya naluri untuk melawan. Kita ingin segalanya sesuai dengan rencana. Kita ingin orang lain mengerti kita, mencintai kita, memperlakukan kita dengan baik. Namun dunia tidak bekerja seperti itu. Orang datang dan pergi. Keadaan berubah. Waktu tidak bisa dihentikan. Dan di antara semua ketidakpastian itu, Stoikisme datang bukan untuk membuatmu pasrah, tapi untuk membebaskanmu dari penderitaan yang datang karena perlawanan terhadap kenyataan. Bayangkan kamu berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang datang silih berganti. Kamu tidak bisa memerintahkan ombak berhenti. Kamu tidak bisa menolak angin yang datang. Tapi kamu bisa belajar berenang. Itulah inti dari penerimaan stoik. Bukan menyerah pada hidup, tapi menyatu dengan arusnya. Marcus Aurelius menulis, cintailah takdirmu, karena itulah jalan yang telah dipilih untukmu. Kalimat itu bukan sekadar nasihat moral. Itu adalah ajakan untuk berdamai dengan hidup. Karena semakin kamu melawan, semakin kamu menderita. Tapi ketika kamu mulai menerima, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu berhenti menyalahkan masa lalu. Kamu berhenti menunggu validasi. Kamu berhenti memaksakan hasil. Dan pelan-pelan, kamu mulai tenang. Coba pikirkan sesuatu yang sedang membuatmu gelisah sekarang. Mungkin seseorang yang tidak membalas pesannya. Mungkin keputusan yang kamu harap bisa kamu ubah. Atau mungkin situasi yang tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hal ini benar-benar dalam kendaliku? Kalau jawabannya tidak, maka biarkan. Biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi diseret oleh hal yang tidak bisa kamu ubah. Seorang stoik sejati tidak hidup tanpa rasa sakit.
Mereka hanya belajar untuk tidak menambah penderitaan dari rasa sakit itu. Kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis, kamu boleh marah. Tapi jangan berlama-lama di sana. Ambil waktu untuk merasakan, lalu lepaskan. Karena penerimaan bukan berarti kamu tidak peduli. Penerimaan berarti kamu berhenti melawan realitas. Menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah bukanlah tanda kelemahan. Itu tanda kebijaksanaan. Karena hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa berkata, "Aku tidak bisa mengontrol ini, tapi aku bisa mengontrol diriku sendiri." Kehidupanmu akan terus berubah. Orang-orang akan terus datang dan pergi. Kamu akan kehilangan, lalu menemukan lagi. Kamu akan jatuh, lalu berdiri lagi. Dan setiap kali kamu dihadapkan pada kenyataan yang tidak kamu sukai, ingatlah, bukan hidup yang kejam. Hidup hanya berjalan sesuai kodratnya. Yang membuatnya terasa berat adalah ekspektasi yang kamu bawa sendiri. Jadi, lepaskan sedikit demi sedikit. Belajarlah membiarkan sesuatu berlalu tanpa rasa takut. Karena semakin kamu bisa menerima, semakin kamu akan menyadari bahwa hidup ini tidak perlu kamu kendalikan sepenuhnya. Untuk bisa kamu nikmati sepenuhnya, di bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam ke wilayah yang lebih sulit. Bagaimana mengelola emosi tanpa kehilangan arah. Karena ketenangan bukan berarti tidak merasa. Ketenangan berarti kamu tahu kapan harus berhenti tenggelam dalam perasaan itu. Bagian 3. Mengelola emosi tanpa kehilangan arah. Marah itu mudah. Kecewa itu manusiawi. Tapi menguasai diri ketika dunia menekan dari segala arah, itu adalah seni. Kita sering berpikir bahwa orang yang tenang itu dingin. Bahwa mereka yang tidak bereaksi berarti tidak peduli. Padahal, bisa jadi, mereka hanya sudah belajar untuk tidak dikuasai oleh emosi. Kamu pernah nggak merasa emosi kamu memimpin hidupmu? Satu kata dari seseorang bisa merusak harimu. Satu komentar buruk bisa menghapus rasa percaya dirimu. Satu momen gagal bisa membuatmu berhenti berjuang. Padahal, seperti kata Seneca, bukan hal-hal di luar diri kita yang membuat kita marah, tapi cara kita memandang hal itu. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain berbicara, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terbakar oleh kata-kata mereka. Di zaman yang serba cepat ini, emosi kita jarang punya ruang untuk bernapas. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Kita bereaksi lebih dulu sebelum berpikir. Kita membalas komentar sebelum merenung. Kita menilai orang lain sebelum mencoba memahami. Dan ironisnya, semakin cepat kita bereaksi, semakin mudah kita dikendalikan oleh hal-hal di luar diri kita. Lihat media sosial. Kemarahan dijadikan bahan hiburan. Kekesalan jadi konten. Drama dijadikan algoritma. Semuanya dibuat agar kita terus terpancing, agar emosi kita terus diperas sampai habis. Tapi di tengah itu semua, Stokisme mengajarkan sesuatu yang sangat kontras. Berhenti sebelum bereaksi. Kedengarannya sederhana, tapi disitulah perbedaan antara orang yang dikendalikan oleh emosinya dan orang yang mengendalikan emosinya. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kemarahan adalah seperti racun yang kamu minum sendiri, berharap orang lain yang mati. Dan memang begitu adanya. Setiap kali kamu membiarkan amarah menguasaimu, kamu bukan sedang menghukum orang lain. Kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Stokisme tidak meminta kamu untuk mematikan emosi. Justru sebaliknya, ia mengajak kamu untuk memahami dari mana emosi itu datang. Marah seringkali lahir dari keinginan untuk mengontrol. Kita marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita kecewa ketika orang tidak memenuhi ekspektasi kita. Kita terluka ketika merasa tidak dihargai sebagaimana mestinya. Tapi semua itu berakar dari satu hal. Kita masih ingin dunia tunduk pada keinginan kita. Epictetus mengingatkan, ketika kamu marah, sadarlah bahwa bukan orang lain yang menyakitimu, tapi penilaianmu terhadap tindakan mereka. Coba berhenti sejenak setiap kali emosi datang. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apakah ini tentang orang lain? Atau tentang egoku yang terluka? Ketika kamu mulai mengenali pola emosimu, kamu mulai bebas darinya. Karena kesadaran adalah pintu pertama menuju ketenangan. Bayangkan situasi terakhir yang membuatmu marah. Seseorang menyinggungmu, atau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.
Apa yang kamu lakukan? Kamu bereaksi? Kamu diam? Atau kamu berpikir sejenak? Coba bayangkan kalau di momen itu, kamu bisa menahan 1 detik lebih lama sebelum bereaksi. 1 detik yang kamu gunakan untuk menarik napas, merenung, dan memilih dengan sadar apa yang akan kamu lakukan. 1 detik itu bisa jadi pembeda antara kedamaian dan penyesalan. Karena setiap kali kamu bereaksi tanpa sadar, kamu memberi kekuasaan pada dunia luar untuk mengatur batinmu. Tapi setiap kali kamu memilih untuk diam dan berpikir, kamu merebut kembali kendali atas dirimu sendiri. Mengelola emosi bukan berarti kamu berhenti merasa. Itu berarti kamu memilih untuk tidak dikendalikan oleh perasaan sesaat. Kamu tidak bisa menghapus amarah dari hidupmu. Kamu tidak bisa menghindari rasa kecewa. Tapi kamu bisa belajar untuk tidak membiarkan mereka menguasai keputusanmu. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai. Ketenangan berarti kamu tetap berdiri kokoh meski badai datang. Jadi lain kali saat emosi itu datang, tarik napas. Sadari bahwa kamu tidak wajib bereaksi terhadap segalanya. Dan ingat, orang yang benar-benar kuat bukan yang bisa menaklukkan dunia, tapi yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan melangkah ke ranah yang lebih dalam lagi, tentang kehilangan, dan bagaimana Stokisme memandang makna dari sesuatu yang hilang. Bagian 4, tentang kehilangan dan makna di baliknya. Tidak ada yang benar-benar siap kehilangan. Tidak ada yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi sesuatu yang tiba-tiba hilang dari hidup. Orang yang kita sayangi, harapan yang kita tanam, mimpi yang tidak sempat tumbuh. Dan anehnya, semakin kita berusaha melupakan, semakin dalam bayangan itu tertinggal di dalam diri. Kehilangan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kamu negosiasikan. Tidak peduli seberapa kuat kamu mencengkeram sesuatu, waktu tetap akan mengambilnya. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Ia hanya pengingat bahwa semua yang kamu miliki, termasuk yang kamu cintai, hanya titipan sementara. Kita hidup di zaman di mana semuanya bisa direkam, disimpan, dan diulang. Foto, pesan, kenangan, semua tersimpan di layar kecil di tanganmu. Tapi tidak ada teknologi yang bisa menyimpan kehadiran seseorang. Tidak ada memori digital yang bisa menggantikan pelukan terakhir. Dan di sanalah rasa kehilangan menjadi nyata. Bukan karena hal itu hilang secara fisik, tapi karena kita baru sadar betapa banyak hal yang kita anggap biasa sebenarnya tidak akan pernah kembali. Seneca pernah menulis surat untuk temannya yang sedang berduka. Dia berkata, "Tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu belajar untuk melihatnya dengan bijak. Karena segala sesuatu yang pernah hidup, meninggalkan jejak di dalam dirimu." Kata-kata itu bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kehilangan tidak harus menjadi luka abadi. Ia bisa menjadi cermin yang membuat kita belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang masih kita miliki hari ini. Stokisme tidak mengajarkan kita untuk menolak rasa sakit karena kehilangan. Ia justru mengajak kita untuk merasakannya dengan sadar, tanpa larut di dalamnya. Marcus Aurelius menulis, "Jangan bersedih atas hal-hal yang hilang. Bersyukurlah karena hal itu pernah menjadi bagian dari hidupmu." Kehilangan mengajarkan dua hal, bahwa semua yang kamu punya adalah sementara, dan bahwa semua yang sementara layak kamu nikmati sepenuh hati sebelum pergi. Kita sering lupa bahwa hidup ini rapuh. Kita menunda mencintai. Kita menunda meminta maaf. Kita menunda berterima kasih. Karena kita pikir akan selalu ada waktu nanti. Padahal, nanti seringkali tidak datang. Dan saat sesuatu akhirnya pergi, kita baru sadar betapa banyak hal yang tidak pernah kita ucapkan. Stokisme tidak berkata bahwa kamu tidak boleh sedih, tapi ia mengajakmu untuk memahami kesedihanmu dengan jernih. Rasakan, lalu lepaskan. Karena kehilangan adalah bagian dari siklus hidup yang menegaskan betapa berharganya saat ini. Pikirkan seseorang, sesuatu, atau masa dalam hidupmu yang telah pergi. Mungkin kamu masih menyimpannya di hati. Mungkin kamu masih berharap bisa mengulang waktu. Tapi coba tanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu pelajari dari kehilangan itu? Apakah kamu sekarang lebih memahami arti kebersamaan? Apakah kamu lebih bijak dalam mencintai tanpa bergantung?
Atau apakah kamu sekarang lebih tahu bagaimana melepaskan? Dengan cara yang tenang, kehilangan memang menyakitkan, tapi di baliknya selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Ruang untuk menjadi lebih sadar, lebih lembut, lebih kuat. Karena kehilangan bukan hanya tentang yang pergi, tapi tentang siapa dirimu setelah itu. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa kamu simpan selamanya. Tidak orang, tidak waktu, tidak perasaan. Tapi justru karena itu, hidup ini menjadi indah. Bayangkan kalau semuanya abadi. Kamu tidak akan pernah belajar untuk menghargai momen kecil. Kamu tidak akan pernah tahu arti kata cukup. Jadi, biarkan yang pergi tetap pergi. Ucapkan terima kasih pada kenangan yang sudah selesai. Dan bukalah ruang dalam dirimu untuk hal-hal baru yang akan datang. Karena setiap kehilangan adalah bentuk lain dari kehidupan yang sedang berubah. Dan di balik setiap perpisahan, selalu ada pelajaran yang menunggu untuk kamu pahami. Di bagian berikutnya, kita akan menutup perjalanan ini dengan tema yang paling penting. Bagaimana menemukan kebebasan batin, bahkan ketika dunia di luar tetap penuh kekacauan. Bagian 5. Kebebasan batin di tengah kekacauan dunia. Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu berisik? Semua orang bicara, tapi tak banyak yang mendengarkan. Semua orang berlari, tapi tak tahu kemana arah sebenarnya. Di tengah suara notifikasi, berita buruk, dan opini tanpa akhir, kita perlahan kehilangan sesuatu yang paling berharga, ketenangan di dalam diri. Kita berpikir kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang kita mau. Tapi Stokisme mengajarkan kebalikannya. Kebebasan sejati bukan tentang memiliki kendali atas dunia luar, tapi tentang memiliki kendali atas dirimu sendiri. Kita hidup di masa di mana segalanya bisa dibeli, tapi ketenangan tidak pernah dijual. Kita bisa memiliki segalanya, uang, pengakuan, popularitas, tapi tetap merasa kosong di dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memiliki segalanya, menulis di tengah perang, ketenangan datang ketika kamu berhenti mencari hal-hal di luar dirimu. Dan kalimat itu terdengar semakin relevan hari ini. Karena dunia modern mengajarkan kita untuk terus menambah. Lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengikut, lebih banyak keinginan. Padahal kebebasan batin justru muncul saat kita mulai mengurangi. Kita ingin mengendalikan segalanya. Cuaca, waktu, opini orang lain, bahkan takdir. Tapi semakin keras kita mencoba menguasai hal-hal di luar kendali, semakin dalam kita terperangkap dalam rasa frustrasi. Epictetus berkata, kamu bisa menjadi budak meski tampak bebas, dan kamu bisa menjadi bebas meski dunia mengekangmu. Kata-kata itu mengingatkan kita bahwa perbudakan sejati bukan rantai di tangan, melainkan keterikatan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kebebasan batin bukan berarti hidup tanpa aturan, bukan juga berarti kamu harus menghindar dari dunia, tapi tentang menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu, yang tidak bisa diguncang oleh situasi luar. Ketika seseorang menghina, kamu punya pilihan, merespons dengan emosi atau dengan pengertian. Ketika dunia menekanmu, kamu bisa panik, atau kamu bisa diam dan mengamati. Stokisme mengajarkan, antara rangsangan dan respons, selalu ada ruang. Di ruang itulah kebebasanmu hidup. Dan di ruang kecil itulah kamu bisa memilih siapa kamu sebenarnya. Bukan yang dunia bentuk, tapi yang kamu pilih untuk menjadi. Kebebasan batin muncul saat kamu berhenti bereaksi otomatis dan mulai merespons dengan kesadaran. Bayangkan dirimu berdiri di tengah badai. Angin bertiup keras, debu berterbangan, dan dunia di sekitarmu kacau. Tapi di dalam dirimu ada ruang kecil yang diam. Ruang itu adalah kebebasanmu. Tidak peduli seberapa bising dunia di luar, kamu selalu bisa kembali ke sana. Ke titik di mana kamu tidak dikendalikan oleh emosi, tapi oleh kesadaran. Itulah mengapa para filsuf Stoik tampak tenang bahkan di tengah tragedi. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka sudah menemukan rumah di dalam diri sendiri. Kamu tidak perlu menjadi kaisar atau guru besar untuk mencapainya. Kamu hanya perlu belajar berhenti sejenak, mengamati, dan menerima. Dari sana, pelan-pelan kamu akan menyadari bahwa dunia di luar bisa tetap kacau, tapi dunia di dalam selalu bisa kamu jaga.
5 bagian perjalanan ini bukan sekadar tentang filosofi tua, tapi tentang cara baru untuk menjalani hidup di dunia modern. Dari memahami akar kekacauan, menerima hal yang tak bisa diubah, mengelola emosi, menghadapi kehilangan, hingga menemukan kebebasan batin. Semuanya kembali pada satu hal, kendali atas diri sendiri. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menjadi sadar. Bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang hadir sepenuhnya tanpa terikat. Hidupmu mungkin tidak akan pernah sempurna, tapi dengan kesadaran stoik, kamu bisa belajar untuk tetap tenang. Meski dunia terus berubah, karena ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari kedewasaan batinmu sendiri. Jadi, ketika hari ini terasa berat, tarik napas, kembali ke dalam dirimu. Di sanalah kebebasan sejati menunggu. Hiduplah dengan kesadaran penuh, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan biarkan sisanya mengalir sebagaimana mestinya.